Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Alhamdulillah, incredible, awesome, Allah Akbar, yes. Alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Bintang. Ada lagi? Amira. Ada lagi? Tidak ada, berarti hanya 2 ya? Baik, terima kasih. Anak-anak kelas 5 star semuanya, kita hari ini akan membahas mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Ada yang tahu? Silakan. Zafran. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Keren. Yang perempuan ada? Baik, itu sudah bagus ya. Nah, kita akan membahas lebih lanjut mengenai Bhinneka Tunggal Ika, mengenai keberagaman setelah kita berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapak minta 1 orang memimpin, silakan. Coba Ki. Istadana. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik, anak-anak semuanya, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya. Ada banyak keanekaragaman, tidak hanya suku, tidak hanya agama, tidak hanya ras, tidak hanya antar golongan, tetapi juga keanekaragaman dari alam kita. Nah, hari ini kita akan fokus kepada menghargai keberagaman di Indonesia. Tapi sebelumnya, mari kita bersama-sama bernyanyi salah satu lagu yang mencerminkan keberagaman sebagai satu kesatuan di Indonesia. Ada yang tahu lagunya? Satu nusa, Satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. baik anak-anak semuanya. Nah, ini kita akan membahas mengenai menghargai perbedaan. Ya. Apa itu perbedaan? Coba Rere dibaca. Perbedaan mencakup segala hal yang membuat seseorang unik seperti latar belakang budaya, agama, bahasa, suku, hingga cara berpikir. Oke.
Perbedaan bukanlah hal yang memisahkan kita, tetapi sesuatu yang dapat memperkaya pengalaman kita dalam kehidupan. Di sini kita kalau mau mencermati, kita itu berbeda. Secara fisik kita sudah berbeda, betul? Betul. Tinggi badannya beda-beda. Warna kulit sudah berbeda. Pakaian kita gunakan sekarang berbeda. Ya kan? Ini yang Bapak pakai, yang Bapak kenakan ini pakaian adat mana? Bali. Bali. Nah ini coba sini. Wamu sini. Ya. Ini pakaian mana ini? Madura. Nah, itu juga Madura. Oke ya, bagus. Coba sini. Ini kalau ini mana ini? Batik. Batik mana ini? Jawa. Batik? Jawa. Benar Jawa? Benar. Tapi yang jelas batik milik Indonesia ya. Bukan Malaysia. Bukan Malaysia. Nah, anak-anak kelas 5 star yang semuanya cerdas-cerdas insya Allah, mengapa menghargai perbedaan itu penting? Silakan dibaca secara lantang. Zafran. 1. Membantu menciptakan lingkungan yang damai dan saling mendukung. 2. Memperkaya perspektif dan cara pandang kita. Dan yang ketiga, mendorong inovasi dan kreativitas melalui keberagaman pemikiran. Keren. Kita ke slide berikutnya. Nah, dampak positif menghargai perbedaan. Coba Syifa dibaca yang lantang. 1. Memupuk rasa persatuan dalam keberagaman. Mhm. 2. Menyediakan ruang bagi semua orang untuk berkontribusi. Dan yang ketiga, membangun hubungan yang lebih erat dan saling pengertian di dalam masyarakat. Oke, keren semuanya ya. Nah, ini adalah tantangan dalam menghargai perbedaan. Kalau yang namanya perbedaan itu kita rawan dengan adanya konflik, betul? Betul ya. Misalnya beda agama, itu kita sering berpotensi untuk konflik, betul? Iya, baik. Nah, anak-anak, lihat yang di sini. Tantangan dalam menghargai perbedaan adalah stereotip dan prasangka yang masih ada di masyarakat. Apa itu stereotip? Yang bisa angkat tangan. 1, 2, 3. Baik, Bapak jelaskan. Stereotip adalah mengeneralisir, ya, menganggap bahwa satu suku itu semuanya sama. Misalnya orang Batak misalnya, itu biasanya bernada tinggi. Nadanya tinggi saat berbicara. Itu dianggapnya kasar. Nah, orang-orang mengeneralisir bahwa semua orang Batak itu kasar. Itu namanya stereotip. Nah, kemudian ketidakpahaman terhadap budaya atau pandangan orang lain. Contoh misalnya, di suatu daerah ada orang yang kalau ada orang nih kumpul duduk, itu mereka kalau mau keluar tidak mau lewat depan, tapi lewat belakangnya. Menurut orang yang lewat, ini contoh ke sini. Nah, coba kamu duduk di sini, duduk. Nah, coba duduk di sini. Nah, misalnya nih mau lewat kan? Nah, ini lewatnya lewat belakang. Menurut yang lewat itu sopan, tetapi menurut yang orang yang duduk itu tidak sopan.
seharusnya lewat depan, permisi. Seperti itu. Itu perbedaan cara pandang ya. Karena menurut yang duduk, loh, kok dia lewat belakang, nggak permisi lewat sama saya. Nah itu cara pandang yang berbeda. Oke, terima kasih Pak Uzan. Kemudian ketakutan terhadap hal-hal yang tidak dikenal. Nah, kita kerap kali khawatir ketika kita ke suatu tempat yang menurut kita baru, ya. Itu kerap kali kita khawatir karena tidak mengenal lingkungan setempat. Ya, baik. Pak Guru akan mengarah kepada yang ini. Jadi bagaimana cara menghargai perbedaan? Coba dibaca, Wamu. Belajar tentang budaya lain. Belajar tentang budaya lain, betul. Caranya? Luangkan waktu untuk memahami latar belakang orang lain. Betul. Kemudian coba Amir. Berpikiran terbuka. Caranya? Jangan cepat menghakimi sesuatu yang berbeda. Good. Kemudian coba Saira yang matang. Tunjukkan empati. Luangkan dan hargai pendapat serta pengalaman orang lain. Bagus. Nah, kalian semua sebagai siswa, tentunya kami yang ada di sekolah harus berperan ya untuk memberikan pemahaman kepada kalian bagaimana caranya menghargai perbedaan ya. Salah satunya mengajarkan nilai toleransi, mengajarkan nilai-nilai penghormatan, mendorong kerjasama dalam keberagaman, mengadakan kegiatan lintas budaya untuk meningkatkan pemahaman. Apalagi di sekolah kita ini kan beragam ya. Ada dari berbagai suku, ada juga yang orang tuanya juga mix ya kan? Blasteran gitu kita sebutnya ya. Baik. Nah, mari kita simak video berikut ini ya. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Nah dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Nur dari NTT, dan Udo dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Nah, Bukan cuma warna kulit dan lokasinya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa tak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru karena lebih banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Coklat. Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan begini dong. Gak seru kamu main begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan.
kalian membuat kelompok ya. Jadi yang putra di sebelah kanan ini dibagi dua, yang putri di sebelah kiri nanti dibagi dua ya. Oke. Formnya ada 4. Nanti kita akan bermain peran. Ya. Kita akan bermain peran mengenai menghargai keberagaman. Di sini ada konflik. Ya. Konflik sara. Nah, nanti setelah kalian sudah menemukan perannya apa, kalian tampil di depan dan yang lainnya menyimak. Yang menyimak nanti adalah sebagai penengah. Apa pendapat kalian untuk memberikan solusi agar konflik itu tidak terjadi? Nah, apa tujuan dari bermain peran ini? Tujuannya adalah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, ya, yaitu agar kalian memahami bagaimana sikap, bagaimana perilaku yang menjaga keutuhan dalam keberagaman, ya, dan juga mengetahui apa perilaku dan sikap yang menghancurkan keberagaman. Ya, oke. Silakan untuk yang putra. Mana ya? Ini deh, 1. Nih 2. Nah ini terserah ya, silakan. Pak Guru berikan waktu kira-kira berapa menit ya cukupnya ya? 10 menit cukup? 5 menit. Oke. Silakan kita coba 10 menit ya. Oke. Ya, dipahami terlebih dahulu, silakan. Coba lihat. Oke, pahami dulu. Oke, berarti ada pasar, ya. Ada pasar, berarti di sini pedagang ya. Terjadi persaingan ekonomi antara pedagang dan lokasi. Anggaplah ini di Bali. Ada pendatang dari Jawa banyak, kan? Nah, itu boleh. Sudut pandang. Begitu. Iya. Nah, jadi ada yang penduduk asli, ada yang penduduk data. Data. Ya. Sudah? Kalau sudah disiapkan yang ambil ya.
Siap, yang ini sudah? Coba Bapak lihat. Coba. Apa? Oh, kompromi itu artinya kerjasama. Ada yang perlu pemahaman lebih lanjut, boleh panggil Bapak ya. Ya. Urgensi. Urgent. Maksudnya bahasa Indonesia-nya darurat. Kebutuhan sama. Mediator itu sebagai orang yang penengah. Misalnya kalian berkonflik 2 orang, Fiona penengah, memediasi atau membuat mereka menjadi akur kembali. Itu namanya mediator. Sebuah keluarga. Ini mereka ingin melaksanakan upacara tradisinya mereka. Misalnya kalau upacara kematian aben, kan? Sedangkan di itu tidak semuanya Hindu, kan? Yang melibatkan suara keras di dalam bawah. Tapi kalau lagu sih dalam malam. Anggaplah pernikahan ya, kita sampai dalam malam ada suara musik sepertinya. Kemudian mereka akan melakukan penutupan jalan sementara, kan? Karena jalur situ digunakan untuk lalu lalang yang kendaraan. Nah, peran yang bisa dimainkan ada perwakilan dari keluarga yang memiliki acara ya. Kemudian ada warga yang merasa terganggu. Jadi di sini ada keluarga yang perwakilan keluarga menjelaskan mengenai acara ini. Kemudian ada warga yang merasa terganggu dan menyampaikan pendapatnya. Kemudian ada warga lain yang menghormati tapi berarti ini dia acara pernikahan ini saya merasa terganggu. Terus ada warga yang justru menghormati adanya acara ini dan menjelaskan agar mereka semua paham. Kemudian ada tokoh adat. Tokoh adat sih orang yang dihormati. Kemudian ada tokoh agama. Tokoh agama juga orang yang dihormati. Pakai tokoh adat aja lah. Nah, intinya agar
Ya. Nanti kelompok yang lain boleh menyimak ya. Menyimak dan menjadi penengah. Silakan. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Zafran. Nah, baru menghadap ke sana ya. Agar tidak menghadap ke sana ya. Agar terlihat oleh teman-temannya. Oke. Roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau beli kuenya, harganya mahal banget. Ya karena sekarang cabai lagi tidak muncul yang lain banyak cabai. Kenapa? Why? Ternyata kalian juga protes. Why kenapa? Itu juga. Kenapa lagi? Kenapa mahal? Aku. Ya karena semuanya tidak. Sudah, tenang. Ini pendatang ya. Pasti murah saja. Gara-gara dia pendatang dari jauh. Dia kan murah hati, dia kan dari orang lain. Makanya kasihlah murah. Kasihan dia dulu. Udah, ini damai saja ya. Mending kayak gini, karena kita dari berbagai suku dan budaya, kita saling menghormati gimana cara berpikir, berdagang, dan setiap keragaman dan daerah masing-masing. Jadi kamu gak boleh seperti itu. Nah, kasih dia promo. Siap. Karena dia berdatang. Karena dia oke. Oke. Kasih pohon 20%. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, tadi itu konfliknya di pasar ya. Di pasar ada pedagang asli dan ada pedagang pendatang. Konflik terjadi karena adanya perbedaan harga ya. Kemudian dari konflik itu ada seorang penengah atau mediator ya, sehingga akhirnya konflik itu pun menjadi damai ya. Oke, itu peran dari kelompoknya Zafran dan kawan-kawan. Oke, silakan dari yang perempuan yang sudah siap. Belum? Oke. Kelompok yang sudah siap. Oke. Baik anak-anak semuanya, itu tadi peran dari kelompoknya Zafran. Untuk kelompok yang belum, nanti di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan ya. Oke. Bapak sangat berterima kasih atas kondusifnya ruangan kelas ketika kalian belajar. Terima kasih juga yang sudah
melakukan peran tampil di depan, ya. Bapak sangat berharap kalian semua mengerti tentang keberagaman sehingga apabila terjadi konflik di masyarakat, kalian adalah orang-orang yang mampu melakukan mediasi. Kalian mampu menjadi seorang mediator, ya, membuat yang berkonflik menjadi damai. Karena kalian paham tentang keberagaman, ya. Terima kasih banyak atas kerjasama kalian semua pada hari ini. Terima kasih banyak. Sebelum Bapak salam, ya, silahkan dipimpin doa. Kita gantian, ya. Siapa yang belum? Dari yang perempuan boleh, ya, pimpin doa. Silakan Syifa, yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.